Assalamualaikum warahmatillahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya, Ibu sudah membahas materi tentang fungsi kuadrat ya. Fungsi kuadrat mencari titik yang dilalui oleh grafik fungsi kuadrat ini. Silahkan nanti kalian yang belum menyimak, silahkan disimak videonya. Kita lanjutkan mencari titik puncak dari fungsi kuadrat. Nah, diketahui fungsi kuadratnya Fx sama dengan negatif X kuadrat dikurangi 8X. Bagaimana mencari titik puncak? Titik itu terdiri dari X dan Y. Untuk titik puncak, X-nya merupakan sumbu simetri ya, yang rumusnya negatif B per 2A. Kemudian kita hitung. Ini A-nya negatif 1, B-nya negatif 8, C sama dengan 0 ya, seperti ini. Negatif B-nya tadi negatif 8, kemudian A-nya negatif 1. Kita hitung, ini negatif, berarti positif, dibagi negatif, hasilnya tetap negatif ya. 8 bagi 2, hasilnya 4. Jadi X-nya negatif 4. Nah, maka jawabannya kalau nggak C, D. Nah, bagaimana mencari Y-nya? Kalian bisa pakai rumus juga, atau langsung masukkan ke sini. F negatif 4. Biar tidak banyak menghafalkan rumus, bisa pakai cara gini. X kuadrat dikurangi 8X. X-nya negatif 4. 16 ditambah 32. Hasilnya 48. Jadi negatif 4,48. Kita lanjutkan mencari fungsi kuadrat ya. Diketahui grafiknya melalui beberapa titik ini, diantaranya titik ini. Nah, kalian bisa pakai cara ini kalau ada pilihannya seperti ini, soal pilihan ganda. Kalian bisa aja ini langsung dicoba-coba, masukkan X-nya, Y-nya harus sesuai pasangan ini gitu ya. Cari satu persatu. Kalau menggunakan cara yang biasa, tidak ada pilihannya, silahkan simak ada video Bu Titin, nanti Ibu berikan linknya di kolom deskripsi. Ini tipsnya, kalau memotong sumbu Y di 0,-3 ini. Nah, nanti ini C itu sama dengan negatif 3 ya. Bentuk umumnya kan Fx sama dengan Ax kuadrat ditambah Bx ditambah C. Nah, ini C ini nanti negatif 3. Maka nanti yang C ini salah ya. Karena ini plus 3. Nah, tinggal A, B, D ya. Selanjutnya, kalian bisa coba-coba aja. Ini negatif 1 dimasukkan ke sini. Yang hasilnya 0 yang mana itu ya. Ini negatif 1 kuadrat ditambah 2 kali negatif 1 kurang 3. 1 kurangi 2 kurangi 3. Apakah hasilnya 0? 1 kurangi 2, negatif 1 kurangi 3, nih tidak sama dengan 0 ya. Jadi yang A salah. Kemudian kita coba di sini. Dikurangi 2 kali negatif 1 kurang 3. 1 ditambah 2 kurangi 3 sama dengan 0, benar ya. Nah, kemungkinan jawabannya B. Sekarang kita coba yang D dulu. Negatif 1. Nah, ini negatif X. Dikurangi 2 kali negatif 1 dikurang 3. Negatif 1 ditambah 2 dikurang 3. 1 kurangi 3, apakah 0? Tidak 0 ya. Jadi salah, maka jawabannya B. Nah, itu cara cepatnya, kalian bisa langsung coba-coba. Kalau ada 2 yang benar, masukkan titik yang ke berikutnya, yang kedua ini. Lanjut nomor berikutnya. Ini ada kawat yang panjangnya 40 cm akan dibuat menjadi persegi panjang. Kawatnya nanti panjangnya 40 cm, berarti ini adalah keliling ya. Keliling persegi panjang.
40, keliling itu 2 kali P ditambah L. Kalau kelilingnya 40, berarti nanti 2 kali P plus L itu sama dengan 40 ya. Berarti P plus L-nya adalah 20. Nah, kalau misalnya ini panjangnya ini kita misalkan P, nah berarti lebarnya nanti 20 dikurangi P. Ini ya, P dan 20 kurangi P. Sekarang yang ditanyakan luas persegi panjang terbesar. Kita cari luas persegi panjang. Luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Panjangnya tadi P, lebarnya adalah 20 dikurangi P. Kita kalikan P kali 20, hasilnya 20P. P kali P adalah P kuadrat. Nah, jadi luasnya ini persamaan kuadrat dalam bentuk P ya, dalam variabel P. Nah, bagaimana mencari luas terbesar? Nah, kalian bisa menggunakan rumus nilai maksimum ya, nilai maksimum, nilai minimum, atau Y pada titik puncak. Nah, nilai maksimum atau L maksimum ini, kalau ini L, nanti L maksimum, kalau dalam Y itu Y maksimum ya. L maksimum itu diperoleh pada nilai maksimum, yaitu B kuadrat dikurangi 4AC dibagi negatif 4A, atau D per negatif 4A. B-nya ini adalah 20 dikurangi 4 kali negatif 1 kali 0 dibagi negatif 4 kali A, A-nya negatif 1. Ini 20 kuadrat itu 400, ini 0 per 4, hasilnya 100. Maka jawabannya D. Ya. Kemudian ini ada satu soal cerita di buku ya. Dari buku paket, sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas, tinggi peluru dalam H ini sebagai fungsi waktu. Jadi ditentukan oleh waktunya. Dengan rumus HT sama dengan negatif 4T kuadrat ditambah 40T. Tentukan tinggi maksimum yang dapat dicapai oleh peluru dan waktu yang diperlukan. Nah, ini adalah fungsi kuadrat dalam T. Kita mencari T-nya. Bisa juga nanti ditanyakan berapakah tinggi peluru setelah mencapai misalnya 3 detik gitu ya. Kalau 3 detik berarti kalian mencari H3 min 4 kali 3 kuadrat ditambah 40 kali 3. 3 kuadrat 9, 9 kali 4 36 ditambah 120. Nah, tinggal ngitung ya ini. Kalau yang ditanyakan tinggi maksimum yang dicapai dan waktunya, kita cari T-nya dulu. T ketika maksimum, waktu ketika maksimum itu diperoleh, jadi nanti ini kalau A-nya negatif, maka grafiknya terbuka ke bawah. Nah, pelurunya itu kan seperti ini ya. Ini A-nya negatif, itu grafiknya seperti ini. Nah, nanti mencapai maksimum di sini itu terjadi ketika X-nya di sini sumbu simetri. Rumusnya adalah negatif B per 2A. B-nya tadi 40, A-nya negatif 4. Berarti negatif 40 per negatif 8. Hasilnya 5. Nah, ketika T-nya waktunya 5 detik, ini peluru akan mencapai ketinggian maksimum, terus dia nanti turun lagi. Sekarang tinggi maksimumnya, kalian bisa langsung masukkan ini ke HT itu, atau pakai rumus yang sebelumnya ya, B kuadrat dikurangi 4AC
dibagi negatif 4A, atau langsung masukkan ke fungsi kuadrat. Negatif 4 kali 5 kuadrat ditambah 40 kali 5. Negatif 4 kali 25 itu 100. Ini 40 kali 5 itu 200. Hasilnya 100 meter ya. Jadi tinggi maksimumnya 100 meter dicapai pada waktu 5 detik. Ya. Ini materi atau contoh-contoh soal tentang fungsi kuadrat. Nanti silahkan diulangi lagi, diputar lagi sampai kalian paham. Yang berikutnya akan Ibu bahas tentang materi bab berikutnya, yaitu transformasi ya. Silahkan tetap disimak. Maka bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Semoga bermanfaat. Ada kurangnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.